Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya kita akan membangun sebuah APK. APK yang mana membuat dari Ionic, lalu di generate ke Android Studio membuat APK. Nah, di sini saya akan mencoba merubah tampilannya, karena kemarin kita cuma menggenerate aja kan sebuah APK gitu, belum diapa-apain tampilannya. Maka di video kali ini saya akan membuat tampilannya dirubah gitu. Mungkin hanya sedikit saja untuk pertemuan kali, seperti kayak menginputkan nama atau apa gitu. Dan untuk gimana alurnya? Baik guys, kita coba bersama-sama. Pertama kita jalin dulu programnya. Seperti biasa, masuk ke terminal. Ganti sama command prompt. Terus aja, ini nggak guna. Kita jalinin dulu ya programnya. Seperti kemarin ketika kita menjalankan Ionic Server di terminal kita, si terminal itu akan membuat hostnya, lokal hostnya, lalu portnya ke 8100. Nah, nanti ini tuh akan digeneting ke browser, nanti langsung membuka si project ini ke browsernya gitu. Sama juga ya. Nah, oke. Nah, sudah terbuka nih. Nah, ini kan masih tampilan web. Sebelum kita masuk ke APK-nya, kita di sini dulu aja biar gampang. Maksudnya biar gampang kita berubah-ubah apa dulu gitu sebelum kita ke app. Nah, biar kita kelihatan di app gimana seperti kemarin. Kita klik kanan, pakai inspect aja. Kan. Oke. Udah tuh kan ketemu. Coba ini ya, kita rubah, bisa dirubah kan. Tapi enakan ini sih Samsung yang tadi kalau di saya. Tapi untuk di kalian terserah gitu. Mau yang apa maunya. Saya enakan gini Samsung Galaxy S8 Plus. Cuma kayak gemuk minimalis lah gitu. Enak dilihat juga. Oke. Nah, kita akan merubah tampilan dari sini. Yang red to create and app. Dengan apa? Yaitu UI komponen. Kita akan mengambil dan menerapkan UI komponen dari si ininya gitu. Bagaimana? Kita klik aja ini dulu. Nah, biar nggak nggak lama. Tuh banyak tuh pilihannya kan. Kembali lagi. Nah, untuk kita merubahnya, berarti kita harus mencari tata letak folder file mana gitu. Di mana kita akan merubahnya gitu. Kalau kita akan cari. Nah, biasanya kalau buat Ionic Star nih, biasanya ini kita merubahnya itu di sini SRC. Nah, di SRC ini ada banyak folder, ada app, asset, environment, dan tema. Apa ini project kita yang di codingannya gitu. Terus set ini kayak seperti inputin buat gambar icon, gambar apalah gitu biasanya sini. Nah, ini buat tema. Nah, buat apron ini buat kayak jadi kita pakai Laravel. Nah, pengambilannya di sini gitu. Terus lanjut aja. Coba kita lihat dulu nih di sini. Kan di sini localhost-nya 8000/home. Berarti ini adalah page home. Coba lihat di sini, ada kan home. Nah, buka aja nih home-nya. Ada juga nih home juga.
di page home ini ada beberapa file, yaitu home routing module TS, home module TS, home page HTML, dan home page SES, home page SPEC TS, dan home page TS. Nah, untuknya biasanya 3, yaitu home page HTML, home page TS, dan home page module. Nah, gitu. Coba kita buka dulu home page HTML, lalu home page TS, lalu home page modul. Nah, kita akan berkecimpung di tiga ini aja. Oh iya, dan buat tampilannya ada ini di sini home page SSS. Nah, tampilannya container strong, container gimana itu. Coba kita kembali ke ini. Nah, di home page HTML, karena ini tampilan HTML kan. Tapi kita itu hanya persangkaan kita. Apakah benar ini itu tampilan yang tadi di codingan tampilan yang tadi kita lihat gitu? Atau apa gitu? Coba kita coba ya. Nah, ini ada kan tadi tampilannya apa? Tulisannya ready to create an app. Nah, di sini juga ada nih. Coba apakah benar tampilannya di sini? Kita hapus aja ini atau ganti ke halo misalkan. Save. Coba kita buka. Reload dulu. Nah, ya ini sinyalnya jelek. Nah, kan berarti benar yang tadi kita temukan itu bahwa codingan dari tampilan ini. Nah, udah ketemu kan nih. Setelah ini, nah, kembali lagi. Oke, save lagi. Kembalikan, lihat. Nah, kembali lagi kan. Nah, oke, udah ketemu nih. Lalu kan kalau yang namanya HTML biasanya kan kita lihat dulu aja nih struktur HTML. W3 School HTML. Nah, basic HTML kan seperti ini. Kayak doc HTML, ada head, ada title, ada body gitu kan. Ada bodinya ini isinya kan. Seperti tadi, tapi kenapa kok yang tadi itu beda gitu? Karena kalau di Ionic ini dia menggunakan ion header untuk headernya. Terus ada ion title dan ion content. Terus kenapa sih di ion contentnya ada ion header lagi gitu kan? Ada ini nih. Nah, ini masukin ke sini ke buat file CSS. Nah, container strong, container P kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kan tadi sesuai dari awal kita akan merubah tampilan yang tadi membuat tampilan inputan, yang mana inputan dengan nama, misalkan namanya saya Rizal. Lalu ketika di input masuknya kemana, gimana kan, menggunakan UI komponen. Oke, bagaimana caranya? Oke, tadi sudah dibuka kan UI komponennya. Kita cari buat inputan. Nah, carinya gimana? Kita cari aja langsung ctrl F Fanta ya, F Fanta gimana sih? F Fanta pokoknya gitu. Bendera biasanya. Kita cari input. Nah, coba. Nah, ada nih input. Coba, benar gak? Nah, udah ada nih input. Mau yang mana? Misalkan nih contohnya nih, example-nya.
Ini example-nya dan ini codingannya. Lalu ini basic usage-nya. Kita kan pertama kita membuat proyek ini menggunakan bahasa Angular. Nah, di sini juga ada buat JavaScript, buat React, dan buat Vue gitu. Kita menggunakan Angular aja karena kita programnya kita basicnya menggunakan Angular yang kemarin kita buat kan. Kita cari inputan yang agak apa ya namanya, agak enak dilihat lah gitu. Ini enggak. Mana ya yang enak? Wah, ini bagus nih. Bagus nih. Oke, kita pakai yang ini aja. Bagaimana caranya? Gampang. Ini ada kodenya nih. Kita kan basicnya HTML. Panggil aja nih, klik HTML. Lalu pindahin ke sini. Ininya ganti. Yes. Oke. Cetel paste. Udah kan? Save. Buka. Tunggu ya, lagi restart nih. Nah, udah jadi kan? Online output sold input. Nah, kita akan menggunakan yang ini aja. Berarti kita hapus satu. Yang ini berarti hapus yang atas. Kan tadi hapus aja nih. Hapus. Oke, rapiin dulu ya. Nah, kita lihat. Nah, oke. Tuh, udah ada kan. Kita ganti nih outline-nya, namanya. Gimana namanya? Yang ini cari label. Kita ganti menggunakan masukkan nama. Masukkan nama. Oke. Save. Reload. Lama nih, bentar. Oke, udah ada kan? Tinggal set, inputkan, kan? Oke, kita lanjut ke apa ya? Oh, iya benar. Sekarang kan kita mau inputkan. Tapi kalau cuma gini aja, apa nih? Gimana cara membuatnya? Apakah enter? Apakah enggak kan? Enggak bisa kan? Makanya kita harus nambahin apa namanya? Yaitu tombol button. Oke. Kita cari lagi di sini button. Kembali dulu. Nah, ada kan button? Ya udah, klik aja. Cari nih buttonnya pengennya yang kayak gimana. Tuh banyak kan contohnya. Pakai ini aja nih, yang biasa blok kan, biar enak kelihatannya. Udah lah. Salin. Cara nyimpannya gimana? Sama kayak tadi. Berarti di bawah ini. Nah, bawah ini setel paste. Kita save lagi. Coba kita buka. Oke, itu ada kan. Nah, kita akan pilih yang blok ini, berarti yang fullnya hapus. Nah, ininya hapus, yang full. Lalu si ininya ganti menggunakan kata submit ya. Submit. Oke. Nah, oke. Coba kita masukkan nama Abu Rizal. Ketika klik submit. Nah, sudah sini kan kita sudah buat inputan, terus kita buat tombol submitnya. Ketika kita sudah menambahkan nama, kok kenapa sih di submit tidak melakukan apa-apa gitu? Karena apa? Karena kita belum dibikin functionnya, belum bikin perintahnya kalau di submit itu kemana gitu. Kita sekarang akan buat kan. Di mana buatnya? Kita buat di homepage. Nah, sini kita buat dulu variabelnya name
Misalkan ininya string sama dengan nah, lalu di sininya gunakan modul. Oke. Model. Ingat ya, pembuatannya gini. Ang-nya kecil, model M-nya gede gitu. Lalu di sini sama dengan terus variabelnya name yang tadi. Oke. Coba kita jalanin apakah error apa enggak. Nah, kok dari sini gak bisa melakukan apa-apa, malahan hilang gitu. Kenapa? Kita buka lagi. Oke. Selanjutnya kita bikin dulu buat penyimpanan. Saya akan menggunakan di sininya submit. Terserah sih Anda kalian mau menggunakan apa. Saya akan menggunakan submit aja. Submit. Lalu hasilnya kita console log. Lalu themes this name. Nah, lalu di sini juga kita akan menambahkan penggunaan di buttonnya. Nah, kita kan di sini akan menambahkan fungsinya yaitu di sini di blok ini klik sama dengan do submit. Do submit. Nah, ini do submit ini harus sama ya seperti yang di sini. Nah, yang di sini. Coba kita save, buka. Nah, oh kenapa ini? Localhost-nya. Oke. Oh, kenapa ini jadi blank? Coba lihat kedengarannya. Oh, ininya nih. Ininya kurang. Satu padahal. Oke. Satu aja yang kurang bisa gawat kan langsung di sini. Coba kita lihat. Apakah bisa, apakah enggak. Oh, nah, aman nih. Aman. Coba kita akan mencoba masukkan nama Abu Rizal. Kita submit. Nah, simpen nggak? Coba kita konsolnya tinggal. Nah, Abu Rizal sudah ada. Nah, akan kita ganti dengan nama Tisna. Submit lagi. Nah, ada lagi. Tapi ketika kita load, ini nggak ada lagi kesimpan karena nggak kesimpan ke database-nya. Database kita di sini database-nya menggunakan ini dulu ya. Mana ya ini? Ini bukan. Nah, mana localhost storage. Nah, sini masih nggak ada apa-apa kan gitu. Bagaimana supaya kita bisa selanjutnya bagaimana supaya kita bisa menyimpan nama yang tadi ke localhost storage ini. Sini. Nah, ke sini. Bagaimana gitu caranya? Dan ketika sudah tersimpan lalu bisa dipanggil lagi di sini seperti model gini misalkan. Masukkan nama Brizal misalkan kan. Ketika di submit namanya akan ke sini lalu tampilannya berubah gitu ke page lain gitu. Bagaimana caranya? Coba akan kita coba ya. Oke. Ya, guys.
Oke, gimana sih caranya? Caranya kita harus bikin lagi page yang baru. Bagaimana sih caranya? Seperti ini. Oke, kita akan lanjut gimana cara penyimpanan ke local storage-nya gitu. Kita tinggal sini aja masukin lo salah local storage, lalu get item ininya variabelnya pakai gunakan 6 karena ininya di sini name, lalu this name lagi. Oke. Apa nih? This name. Kok ada yang error? Kita coba cek dulu. Kita lihat di sini. Oh, jauh juga. Ada yang error nih. Apakah itu? Bentar, kita lihat dulu. Name. Oh iya, lupa. Ini jangan get, tapi set. Nah, misalnya gini. Itemnya hapus satu. Set. Nah, save. Nah, sukses. Coba kita lihat. Paste. Oke, kita masukkan nama ya. Abu Rizal. Submit. Nah, masuklah ke sini. Coba kita refresh. Ininya. Nah, hilang, tapi di sininya ada. Beda kayak tadi seperti di konsol. Ketika di konsol dinamain Tisna misalkan. Itu ada kan tampil. Cuman ketika kita di refresh, nama si Tisna itu gak ada. Beda kayak yang di tadi. Mana nih? Console application storage. Nah, masuknya ke sini. Misalkan ganti lagi namanya ke Ahmad, enter. Tuh, masuk ganti namanya di Ahmad. Ketika di lihat, nah, nama Ahmadnya masih tetap ada kan gitu. Terus ininya masih tetap submit. Itu pertama kita menginputkan nama tersimpan di storage. Selanjutnya, bagaimana kita cara ketika kita submit ini, kita akan masuk ke page lain. Gimana caranya? Kita coba masuk dulu. Oke. Berarti kita bikin dulu page lagi. Gimana caranya? Kita pakai ini aja, tambahin lagi. Command prompt. Oke. Makanya gimana? Kita akan memanggil namanya Ionic getter. Nah, di sini banyak tuh. Ada page, komponen, service, modul, class, device. Nah, kita akan menambahkan page ya. Udah ini aja enter. Tuh. Namanya apa? Kita akan namain account. Misalkan account. Enter. Udah tuh, generate sendiri dia. Tunggu. Nah, oke. Udah tuh, lihat nih. Account-nya udah ada. Set tuh, sama kan yang seperti di home. Ada apa aja, ada ini. Terus ada akun page CSS-nya, semuanya ada nih. Tuh, sama. Nah, kita ini aja. Si style CSS-nya samain aja. Oke. Ininya samain aja ke CSS yang di ini. Paste. Oke. Terus coba buka ya. Oh, apa nih? Wih, error.
config system. Oh, oke, ngerti, paham. Kita kan awalnya membuat project ini modul ya, sedangkan ini standalone. Bagaimana cara merubahnya itu? Gampang aja. Saya panik kirain ada apa nih error. Kita ke sini aja. Mana? Modul. Modul. Oh ini nih, config. Bukan di modul. Kita tambahin aja. Standalone. False. Nah, ini aja. Jangan ini dong. Nah, kalian pasti coba. Apakah masih error? Enggak. Oh, enggak. Coba kita buka tadi apa namanya? Akun ya? Account. Nah, udah tampil nih akun. Oh, bentar ya, baterai saya habis. Just dulu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya ketika di sini ya home, ketika di home ya, kita masukkan nama, langsung masuk ke page tadi gitu. Bagaimana caranya? Oke, gini caranya. Tapi sebelum itu kita coba rubah dulu si nama home-nya. Mana ya? Bukan home ya, akun HTML-nya. Di sininya mana ya? Kita ini nih. Bukan nama, kan sini aja nih. Nah, config-nya berarti mau bikin apa dulu kita? Kita bikin generate-nya dulu, bukan generate ya. Inputan ketika kita masukin nama kita masuk ke home ini. Gimana caranya? Coba kita cari caranya. Gimana caranya? Coba kita masuk dulu ke bukan homepage, mana ya? Akun page ini. Nah, di sini kita tambahin di sininya nih. Tambahin output text, output text, lalu any oke. Lalu di ininya on init menggunakan this text sama dengan local storage. This berarti di sini get manggil kan, get item, lalu sininya variabelnya name, lalu console log this output text. Oke. Lalu sebelum itu kita masuk dulu ke ini, ke back HTML-nya. Kita tambahin dulu ini nih. Oh, bukan. Oh, ini nih. Tambahin dulu. Nih. Copy akun. Kita tambahin di sini. Paste, ininya hapus aja. Oke. Ganti ke strong. Selamat datang di akun. Lalu
ininya gunakan mana ya? Gunakan. Kita di sininya kita tambahkan tadi out put text output text. Lalu sininya jangan lupa. Nah, coba kita save, coba ya. Kita masukkan nama Rizal, submit. Belum nih, kenapa nih belum nih? Ada apa ya? Kita lihat dulu. Akun page, homepage, home modul. Bentar dulu, akun page. Generate ya nih. Berapa nih? Kalau bisa nih. Bentar dulu. Submit. Coba kita buka dulu home akun. Rizal udah masuk nih, tapi kenapa gak bisa langsung? Coba kita cari dulu. Berarti masalahnya ada di home page ini. Masalahnya ada di sini ya. Oke, ternyata udah seperti itu, udah jadi. Nih, kita buatin aja. Copy. Buat lagi ini. Paste, enter. Altar aja misalkan kita ke home. Dari sini masukin nama Aisyah. Submit. Udah masuk, kita lihat ini. Nah, load. Tuh, udah jadi nih Aisyah kan. Oke, tapi kan di sini masih gimana ya? Bilangnya nggak elok gitu. Ketika di submit tapi nggak kemana-mana, diam aja, terus kita lihatnya harus pindah dulu. Gimana caranya? Gampang, tinggal kita coding aja di home-nya. Coding dulu di home-nya. Kita pengen udah nih ke home. Cari homepage. Nah, homepage. Kita tambahin sini. Router, enter. Nah, tinggalin aja nih ininya hapus. Udah kan, ketika panggil router aja langsung hapus. Lalu kita di konstruktornya ini ditambahin variabel. Oke. Betul ini nih. Set. Nah, variabelnya apa? Privat, log. Oh, bukan. Privat. Oh ya. Sininya root. Saya pakai R kecil aja ya buat variabelnya. Router kurung router. Nah, bentar, seharusnya ini ada di sini deh. Si ini tuh seharusnya ada di atas. Bentar ya. Kita pindahin dulu. Cut. Nah. Oke. Udah router, lalu kita tambahin di sininya this.router. Nah, panggilnya yang ini, yang variabel yang ini nih, yang kecil nih, router.
lalu navigate berarti navigate by URL, lalu ininya pemanggilannya apa, karena kita memanggilnya ke bagian home ke bagian akun, berarti di sininya slash account. Coba ininya save. Coba kita lihat ya. Bentar. Oke, kan namanya Rizal. Submit. Wis tuh, udah kan? Selamat datang Rizal di kawan. Coba kita mulai lagi. Ganti lagi. Apa ya? Dedi. Misalkan Dedi Mulyadi. Submit. Nah, selamat datang di akun Dedi Mulyadi. Udah tuh. Sampai sini selesai dari schedule kita di hari ini, yaitu merubah tampilannya, terus menginputkan nama, lalu menyimpan nama, lalu mengambil nama, terus pindah page gitu. Selesai sudah lah gitu. Pertemuan kali ini sudah mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja dulu gitu, sudahi dulu, dan mohon maaf kalau ada yang salah gitu ya, karena saya gitu masih tahap belajar gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.